dendam sing terus berinteraksi berdialektika itu kan menurutku keren loh. Di balik dia seorang resi, ternyata kan ada sisi-sisi yang Manusiawi. Yaitu apa? Dia tidak adil, kemudian dia artinya sih mikir ke dunia gitu. Yudhistira yang sebelumnya dikenal kesatria tidak ngambalam, sejak peristiwa Ngapusi itu dia menjadi ngambah lemah lagi. Masya Allah. Masya Allah. Kita bisa lihat kegatelan Resi Durna ini. Semuanya boleh di dalam perang dan cinta. Oh, oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali lagi di konten buka buku perisaipena.id. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan teman-teman masih mantengin YouTube kita di kanal perisaipena.id. Teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa yang datang dari dunia antah berantah. Mas Wasis, sehat? Sehat. Alhamdulillah negatif. Negatif ya. Hari ini kita akan bersama dengan Mas Wasis. Buka buku apa Mas Wasis? Ini Resi Durna, sang guru sejati dari Pak Witoyo Amrit. Halo Pak Witoyo Amrit. Bukunya saya ulas. Resi Durna, sang guru sejati. Mungkin kita akan mendengarkan buku yang dipegang oleh Mas Wasis itu apa isinya? Barangkali lebih ini apa? Pertemuan saya dengan buku-buku wayang ya. Betul. Karena itu sangat berarti. Oke. Jadi waktu kuliah dulu di sebuah kampus itu kan oleh senior kan, karena ikut gerakan mahasiswa kan didoktrin harus ini baca buku kan gitu. Betul. Nah kemudian bacaan bukunya kan tidak sembarangan ya, tidak genre Habibur Rahman misalnya, atau genre apa, tapi buku-buku pergerakan lah. Meskipun buku Habibur Rahman juga mengandung sesuatu yang penting. Saya dari kalau tidak salah BEM atau DPM gitu, terus menuju ke ini komisariat lah ya. Sekretariat. Ke sekretariat kan melewati gedung C. Betul. Waktu itu kan gedung C sering dipakai untuk bazar ya. Oke. Nah, saya di bazar itu kemudian cari buku yang sesuai dengan passion gerakan mahasiswa. Ya. Tapi saya lupa, saya dulu beli buku dua. Yang satu yang menunjang itu Gerakan. Ya. buku Oke. gerakan. Yang satu ketemu judul buku yang nulis Pak Witoyo Amrit, tapi judulnya bukan ini. Judulnya Kebaikan Kurawa. Oh, Emang ngerti? Kebaikan Kurawa. Oke. Ngerti bukunya? Itu buku tidak asing ya sepertinya ya. Oh, mosok? Iya, karena kalau kita dengar Kurawa itu kan yang buruk-buruk Mas. Nah, Pak Witoyo Amrit ini kan buku-bukunya kan buku-buku yang berbeda dari tafsir-tafsir pada umumnya. Oke. Nah, Kebaikan Kurawa itu juga Itu sepertinya tidak asing. oh ngono. Ya, menurut saya ya. Oke. Kebaikan Kurawa ya asing toh ya, biasanya iki Kurawa iki elek kok. Betul. Berarti asing loh. Asing. Nah, saya kan cukup ini ya, tertarik ya, meskipun karena saya sejak kecil suka wayang gitu kan. Tahu atau bisa membayangkan arah bukunya nanti kemana. Kebaikan Kurawa kan berarti kan, oh ini tidak melegitimasi bahwa Kurawa tidak 100% jahat. Ada kebaikannya. Tapi kan penasaran juga, sudut pandang mana nih yang dielaborasi oleh penulis gitu kan. Betul. Saya beli itu. Pak Witoyo Amrit. Kebaikan Kurawa. Kebaikan Kurawa. Itu buku pertama. Buku pertama saya tentang wayang. Mas Wasis punya latar belakang latar belakang semisal Mbah Dalang atau keluarga dari apa yang suka wayang. Itu keluarga saya semuanya mungkin nggak semua ya, akrab dengan wayang. Jadi mbah kakung saya dulu dalang. Oke. Di daerah Pati Kayen. Oke. Dalang. Terus sejak kecil diajak nonton wayang kulit. Kan dulu masih sering kita temui ya, nek ana wong duwe gawe nanggap wayang kulit. Betul. Semalam suntuk gitu kan. Sepakat. Nah itu kemudian nah ini aku gak ngerti apakah aku jadi seneng itu karena
peristiwa aku diajak atau DNA yang Oke. ternyata menyimpan informasi sehingga mbahku seneng, aku juga ikut seneng. Aku gak ngerti tapi ujuk-ujuk aku seneng ngono. Mulai dari situ. Terus yo sedikit banyak kan tahu cerita-cerita Oke. lakon-lakon lah terutama. Nah tapi untuk yang referensi buku baru itu Pak Pitoy Amrih itu. Oke, sebelum ke buku Mas Wasis. Belum ke sini ya. Sebelum ke buku, nama Wasis Yuli Fadli itu juga representasi dari tokoh-tokoh wayang itu atau bukan? Ketika diberi nama Wasis Yuli Fadli. Saya ngerti ku ora ono tokoh wayang jenenge Wasis Yuli Fadli. Wasis Yuli Fadli ya. Iya. Jadi tidak ada inspirasi dari Bapak Ibu atau dari keluarga besar untuk menamakan Wasis itu Untuk menamakan aku dari- sebagai nama wayang ngono. nama wayang. Nganu tapi meragukan mbahku toh. Jare seneng wayang kok ora dijenengi ngono. Betul ya, kayak semisal lakon Gatot Kaca misal atau Gatot siapa? Durna gitu. Durna. Durna gitu. Hmm. Jadi memang tidak ada unsur wayangnya sama sekali Wasis itu sendiri. Wasis Yuli Fadli. Kalau mbahku sih dulu memberi nama Joko Wasis. Oke, sebelum Wasis Yuli Fadli, Joko Wasis. Dengar-dengar gitu ya. Nah, Terus syukurnya ibu saya nganu visioner. Beliau visioner. Oke. Jadi mungkin wes bayangke oh besok kalau anak ini gede zamannya bukan zaman ini lagi. Jadi nama Joko itu sudah ketinggalan zaman gitu. Akhirnya diganti oleh ibu Wasis Yuli Fadli. Wasis Yuli Fadli. Oke. Nek jenengku Joko Wasis jadi Jokowa panggilannya. Ngono. Meskipun banyak ya Joko Widodo, Joko Pinurbo, Joko Pinurbo. sing ampuh ya? Iya, yang ampuh. Joko Tentrem. Joko Tentrem. Mm-mm. gitu kan. Artinya kan memang waktu itu Mbak memberikan nama ini sebelum ke buku ya Mas. Oke, sekali boleh. lagi ya. Menggok satu-satu ora apa-apa. Nanti masuk ke buku. Hmm. Jadi sebenarnya Joko itu sudah akan disematkan sebagai nama Mas Wasis Iya. pada waktu itu. Ya, dan delalae mbahku tidak otoriter. Tidak otoriter. Dalang kan sebenarnya sangat otoriter terhadap wayang-wayangnya ya. Iya, sepakat. Nah, tapi dia tidak otoriter karena meskipun aku cucunya, tapi kan aku milik orang tuaku gitu. Hmm. Mungkin ngono. Terus buku diganti revisi. Wasis Yuli Fadli. Hmm. Oke. Sebenarnya di dalam lakon wayang itu Joko ada nggak Mas? Tokoh Joko. Lebih banyak Bambang. Bambang ya? Bambang Irawan. Bambang Irawan. Oke. Tapi sebenarnya nama Bambang itu kan mungkin koyo bahkan sematan saja. Oh. Misalnya koyo siapa ya? Arya itu kan Nah, cah cilik lanang yo Arya Widura, Arya Setiaki ini gitu. nggak mudeng. Nggak mudeng. Ya disematkan kepada nama. Jadi bukan nama sing ditulis ning akte lahir. Oh begitu. Nek Joko sebenarnya ono ning tidak populer, misalnya kayak Joko Pengalasan Joko Pengalasan itu disebutkan ke anaknya Arjuna yang kelak menjadi Abimanyu. Oh itu Joko, dipanggil Joko juga. Ya itu nama kecilnya Joko Pengalasan. Oh. Terus Joko Sopono ya. Oh. Aku tidak ini ya, bukan mewakili seniman sing paham wayang ya. Aku Betul. hanya cinta kepada wayang dan kesenian, terutama wayang kulit. Jadi nek dituntut pengetahuan yang begitu, barangkali tidak orang-orang patek ahli lah. Ini kan boleh saja pecinta mengekspresikan rasa cintanya gitu kan. Kowe kan ya wis tau toh, I love you ngono toh, mengekspresikan rasa cinta. Iya. Nah, Dan itu kan modern ya untuk sekarang ya. hmm. Nah mungkin kalau konteks wayang itu kan dengan pemberian nama itu kan salah satu apa namanya Cinta. terhadap tokoh-tokoh itu, terhadap lakon-lakon itu, terhadap Ah, mungkin karena mbahku ngene, menyerahkan tokoh wayang itu sapa sing mbok senengi ya wis kuwi tumbuhkan dalam sanubarimu ngono. Mungkin lho ya mbahku ya wis ning alam barzah ya mosok ora iso tak konfirmasi ngono lho. Oke, itu sekilas dari obrolan kita tentang perkenalan Mas Wasis dengan wayang. Mungkin kita akan mulai masuk di buku yang dipegang Mas Wasis itu Resi Durna. Jadi di Resi Durna itu piye Mas ceritanya? Nek menurutmu sepengetahuanmu si Durna iki siapa? Si Durna itu yang mengajari Arjuna Manah. Sempit sekali. Itu setahuku ya. Ya. Terus Ya betul, itu terus betul. yang kedua
si Karna pengen belajar ke Durna, terus dia itu tidak diajari gitu loh sama Durna, karena dia sudah berjanji akan membuat Arjuna itu adalah orang yang paling jago memanah. Begitu Mas. Oke, nah saya langsung merespon itu ya. Saya langsung merespon itu. Oke. Salah satu dari spesialnya wayang itu adalah menurut saya semua orang boleh punya ceritanya sendiri. Tentang tokoh masing-masing. Misalnya kayak Durna kan, mbok pahami sebagai guruna Arjuna, terus kemudian ada Karna nggak boleh, terus kesimpulannya Durna muridnya Arjuna, dia pengen Arjuna menjadi satu-satunya kesatria sing swanger, ya ora apa-apa. Nah, Pak Pitoyo Amri ini menariknya adalah dia sudut pandangnya berbeda atau melengkapi pakem-pakem yang sudah ada. Termasuk pakem yang aku sampaikan secara sempit tadi. Itu nggak pakem sih. Itu bukan pakem. Resi Durna itu kan diangkat oleh kerajaan Astina untuk mengajari Pandawa dan Kurawa. Jadi ketika raja Astina itu kan punya itu anak-anak nih Pandawa dan Kurawa, kan mereka butuh olah kanuragan, ilmu kebatinan, ilmu rohani. Nah terus ada Resi Durna, kemudian didapuk untuk mengajari itu Pandawa dan Kurawa. Tanda tangan kontrak, oke. Nah kenapa Karna tidak bisa belajar ke Durna? Ya karena Durna terikat kontrak itu. Saya ini hanya mengajari Pandawa dan Kurawa, kamu bukan Pandawa Kurawa ya. Ini yang menarik adalah sang guru sejati ini ya, yang perlu mungkin garis bawahnya ya, sudut pandang dari Pak Pitoyo Amri itu. Kemudian Pak Pitoyo merangkum sebuah kalimat yang menurut saya menarik, keren ya. Nah ini, tak baca ya. Di halaman pertama Mas, ya, langsung disuguhi. Oke. Ini halaman tanda tangan, ini halaman pertama. Oke. Guru sejati tak pernah mengabarkan bahwa dia memiliki ilmu. Oke. Dia juga tak pernah berkehendak mengumpulkan murid sebagai tempat berbagi kesaktian. Justru para murid itu yang datang dengan sukarela untuk menimba pengetahuan. Guru sejati tidak hanya tahu ilmu baik, tapi juga banyak menguasai kelamnya ilmu untuk kejahatan yang paling gelap sekalipun. Guru sejati akan rela dan tetap melaksanakan tugasnya meskipun orang menganggap dia bukan seorang guru sejati. Guru sejati adalah manusia biasa. Merinding ya? Gue merinding banget. Biasa ya. Nah, buku ini menceritakan tentang neng lakon wayang mungkin Banjaran ya. Apa Mas Banjaran? Banjaran itu sebuah lakon atau peristiwa yang menceritakan perjalanan hidup seorang tokoh, misalnya Banjaran Karno. Menceritakan awal lahir sampai kematian. Biasanya peristiwa-peristiwa penting yang diceritakan, misalnya menikahnya atau dibuangnya Karno, atau nek tokoh lain mungkin ketika dia jadi ratu gitu, peristiwa-peristiwa penting lah. Banjaran. Nah ini juga sama di sini, sejak Durna dikenal sampai meninggalnya yang sangat tragis. Oke, aku cerita apa menjawab pertanyaan? Cerita aja ya, singkat ya. Nah, Resi Durna itu nama aslinya Bambang Kumboyono. Bambang Kumbayana. Sebelum dikenal sebagai Durna. Bambang Kumbayana ada di negeri, disebutkan di negeri atas angin, antah berantah mulu. Bapak Durna kuwi wong ampuh. Resi juga Mas. Resi lah. Kiai lah cara-cara. Banyak didatangi oleh wong-wong untuk belajar. Durna kan secara tidak langsung juga belajar dan punya murid yang lain sing dikasihi dan jadi temannya Durna, namanya Sucitra, yang kelak menjadi Prabu Drupada, bapaknya Drupadi. Nah, kuwi koncone Durna, konco plek. Kayak sapa Ben Anderson karo sapa? Kahin. Dudu Ben Anderson karo sapa sing Sogi. Konco plek. Nah, ketika belajar kan tidak puas ya Durna ya. Karena aduh kok ngilmune ngene-ngene tok, ingin melihat dunia yang lain. Berpetualanglah kedua orang itu, tapi nyebar. Drupada dan
Sucitra. Sucitra dan Kumbayana. Menyebar kan. Jeliat pokoknya laku dewe-dewe lah. Terus Durna tahu kelamnya ilmu yang paling tadi disampaikan. Ilmu putih, ilmu hitam sing ngerti kabeh. Perjalanan ke timur Aswatama. Nah, ini sing rada aku setelah baca buku ini, kemudian aku rada hormat karo Durna karena ada sudut pandang yang sangat menarik sekali yang disampaikan Pak Pitoyo Amri. Ternyata Durna ki wong swanger, wong ampuh. Makanya komisariat FKIP dulu kan karena FKIP keguruan ya, arep tak ganti. Komisariat terus Durna. Ini tahu lah. Nah, biasanya ono wacana komisariat Ki Hajar Dewantara kan. Dewantara Ten Malaka. Tan Malaka pernah kan? Pernah beberapa ya. Tapi yang santri Ki Hajar. Terus pas aku zaman nakal-nakalnya komisariat masih Durna wae. Ya genah ditolak lah. Nah, salah satunya ini, kenapa ini ada kuda? Kuda. Oke, kuda ya. Nah, di cerita yang umum, bahkan di cerita wayang atau cerita umum yang lain, itu menikah dengan kuda. Kan sangat merendahkan ya. Mosok wong ampuh ngono kok punya kelainan seksual misalkan. Oke. Nah, iso piye Mas Ibu? Buku ini menampilkan sudut pandang yang berbeda karena dia ingin membangun tokoh Durna sing ampuh, sehingga sebenarnya bukan kuda yang dia nikahi, tapi namanya Betari Wilutomo atau Dewi Wilutama. Meskipun Dewi itu nanti dikutuk menjadi kuda, ngono loh. Oh. Ini sebenarnya cerita mainstream juga, tapi kadang nek pas wayangan misalnya Bagong ngono kan, Bagong untuk merendahkan Durna, terus olah bojone jaran no misalnya ngono. Tapi kan itu kita paham konteksnya ya. Itu sedang adegan, terus ada Bagong sing bisa nyelelek ngono. Bojone jaran. Terus ana ceritane kancaku ngene meneh. Apa Durna numpak jaran, terus ngantuk, terus mundur, terus ketemu karo bolongan. Kan sangat merendahkan sekali ya. Oke, lanjut. Nah, pernikahan atau perkawinan dengan Betari Wilutomo itu melahirkan anak namanya Aswatama. Bentuknya manusia juga. Manusia. Kan kita sepakat bahwa Durna itu tidak menikah dengan kuda, tapi Betari Wilutomo yang diwujudkan dalam bentuk kuda. Dikutuk, tapi menikahnya pas ora jadi jaran, Pak Betari. Oke. Lahirlah anak Aswatama. Nah, ini sebenarnya sosok lain ini ya. Di samping dia guru yang swanger, dia pribadi yang ampuh, ternyata rodok kangelan mendidik anak. Oke. Itu kan manusiawi sekali ya. Bukan manusiawi apa ya? Ya manusiawi. Ya manusiawi. Kok Kresna. Ampuh kaya ngono kan anak-anaknya yo dalam tanda kutip terbengkalai lah ya. Bahkan ana cerita dhek perang karo anake mateni kan. Apa iya Mas? Duh, Prabu Kresna itu yang Kresna yang agung nek ning ANTV. Prabu Kresna itu. Kui tidak bisa mendidik anaknya. Sebenarnya bukan tidak bisa. aku paham kenapa dia begitu, kenapa dia dekat dengan Pandawa, tapi konsekuensinya kan tidak ada waktu untuk anak-anaknya mungkin. Waktu ya, soal waktu ya. Ya artinya itu ya tadi manusiawi kan. Ternyata wong ampuhe koyo ngono ya punya sisi yang kita tidak sangka. Nah, Durna ini juga sama, dia kesulitan mengendalikan anaknya sehingga nakale Aswatama kuwi jarane iki dijenengi Aswatama. Jaran ini. Di cerita ini ya. Batuke misalnya ning digambarnya di Aswatama kan tambah merendahkan ya. Duh sing anakmu ki nek arep nyeluk Aswatama iki senoleh iki apa sing kuwi ngono misale. Nah, kemudian singkatnya dia mengembara itu kan juga butuh susu nggo anake, butuh apa ngono kan. Oh, hal-hal duniawi yang berkaitan dengan duniawi. Ya, anake itu kan. Mboke kan dikutuk mau jadi ora iso merawat. Mboke ora feminis mbek. Ora iso merawat. Nah, akhirnya ketemulah dengan rajane Astina sing lagi golek guru. Siapa Mas ini? Ya mau lho, Drestarostomo lho. Oh, terus tanda tangan kontrak tadi. Ya, makanya jadi paham kan kenapa Aswatama dekat dengan Kurawa. Oh, oke.
Dan kenapa Durna itu maju perang dengan Kurawa itu salah satunya itu, salah satu ya. Oh, berarti di terakhir itu di babak akhir perang Baratayuda, Durna mendukung Kurawa. Sorry. Oh, bukan mendukung Pandawa. Meskipun dia mengajari Arjuna memanah, kemudian itu nanti babak akhir ya, seru itu seru. Jangan kemana-mana. Nah, yang menarik lainnya adalah tentang Bambang Ekalaya. Wis tau krungu mesti. Bambang Ekalaya sik Mas. Bambang Ekalaya iki sing lali aku. Ora ngerti. Nek lali ki rasane tak mikir, langsung ning arep wae. Ora ngerti. Nah, Bambang Ekalaya sing itu loh, sing berguru dari patungnya Durna itu loh. Patung Jaran. Ora. Kuwi di Ponorogo patung Jaran. Nah, jadi ini Bambang Ekalaya itu kan dari negeri seberang juga. Terus dia mendengar nama Durna itu masyhur. Oke. Wah, aku pengen berguru ning Durna. cah kae sing ampuh ngono. Ketemu karo Durna nggak mau terikat kontrak kan. Oke, Ekalaya menyendiri ning gua, dia gawe patung sing dalam bentuk Durna. Terus dia latihan manah atau latihan pedang, latihan keris, latihan kanuragan berdasarkan dari pikirannya Denen saka patungnya kuwi. Jadi misal dia malah gini, kurang piye Pak Guru, nganu sikilmu kurang begagas sithik. Oh ya siap, kurang piye dia ngono. Tapi patung itu yang membisiki si siapa tadi, Bambang Ekalaya? Membisiki tapi atas nganunya dhewe. Oh, takon jawab dhewe gitu ya. Takon jawab dhewe. Imajinasinya sendiri. Dan itu terbukti berhasil. Bahkan luwih ampuh ketimbang Arjuna. Oh iya. Neng cerita ngono. Itu kan sebenarnya nganu ya untuk memberi semangat pada kita bahwa kita nek otodidak yo aja patah semangat. Jangan kalah dengan mereka-mereka yang berpendidikan formal misalnya. Hikmah dibalik Bambang Ekalaya membuat patung. Iya. Kuwi nek ana wong 10 ngono kuwi ora bakal iso kaya Ekalaya. Itu cuma nganu kan. Cuma perlambang saja. Simbol lah ya. Nah, kemudian singkatnya Arjuna kan tidak terima ada orang yang luwih ampuh ya timbang dia. Karena Durna sayang kepada Arjuna, terus ngene. Mara nang Ekalaya kowe bener mau guru karo aku mbok anggap gurumu. Nggih. Potong ibu jarimu. Oh iya, aku kelingan ya? Yang potong ibu jari itu. Ya. Terus karena Ekalaya murid yang sangat patuh ya. Oke no, apa katamu kayak kowe nek jatuh cinta iki lho. I love you gitu ya. Pokoknya sing mbok cinta iki ngomong apa, oke ngono ki lho. Kowe kan yo ngono kan. Sampai ke Jakarta kita parani. Dadi budak kan. Potong ibu jari dipotong meskipun ada yang bilang bahwa itu ternyata ada cincin mustika ampral misalkan ya. Kalau yang ini nggak ngerti mas aku. Dipotong kan ya ora iso manah to terus. Betul. Nah di apa jenis cerita yang mainstream itu sudah dia Ekalaya meninggal. Mati tokoh Ekalaya. Setelah potong jari. Mungkin getahe nodas terus entek ya kehabisan darah. Tapi di sini enggak. Di sini dia Ekalaya enggak meninggal. Dia juga tidak pulang ke negaranya yang itu ditunggu oleh rakyatnya, permaisurinya. Yang permaisurinya itu ketika lamar oleh Arjuna menolak, kuwi satu-satunya wanita sing menolak cinta Arjuna namanya Anggraini. Jadi Anda yang bernama Anggraini tolak itu Arjuna itu. Terus Anggraini di beberapa cerita memilih untuk mati entah bunuh diri atau menyusul Ekalaya. Intinya menolak cinta Arjuna. Anggraini lebih mencintai Ekalaya. Sik mas, menarik kan ini di babak ini ya. Ekalaya tanding dengan Arjuna. Yang sebenarnya menang adalah Ekalaya. Terus disuruh Durna untuk potong ibu jarinya. Nah, setelah itu diceritakan di buku ini dia pulang. Kalau di buku ini dia nggak pulang, tapi berkelana lagi. Dia mungkin mentalnya kena ya. Dia harus baca bukunya Henry Manapiring. Dia pergi ke sebuah negara, pokoknya dia hilang lah. Nah ternyata dia di sebuah negara yang itu tadi, Sucitra itu tadi, negaranya itu. Drupada tadi. Jadi sangat nyambung.
Saya Mas, disambung ya buku ini. aku jadi melihat sisi buruk Durna di sini. Ketika dia iri dengan kehebatan siapa? Ekalaya, ketika dia belajar otodidak dan mendengar nama masyhur Durna, kemudian dia buat patung. Terus, sebagai guru kudunya bangga ya. Sebagai guru kudunya kan bangga. Terus yang kedua kan harus adil sejak dalam pikiran dan perkataan. Apalagi sebagai seorang resi, ya kan? Sebagai seorang apa? Brahmana ya, sebagai seorang Brahmin yang harus adil sejak dalam. Ketika melihat kontestasi kan berarti kan harusnya ya sudah gitu loh. Ekalaya. Berarti kan di sini. Nah, ini sosok ini manusiawinya Durna karena dia sayang kepada Arjuna, diceritakan ngono. Oke. Sing disayangi kui apa jenis merengek atau pengen sesuatu kan kita pengen nuruti kan. Jadi Arjuna itu pengen jadi wong nomor 1 lah. Nah, Durna kan piye ben dia jadi tim sukses ben Arjuna jadi nomor 1. Tapi di dalam adegan-adegan setiap wayang, atau di dalam buku itu juga dijelaskan ketika Arjuna merengek untuk menjadi nomor 1 kepada Durna. Itu, nah fungsi wayang selanjutnya itu semua menurutku berhak untuk membuat alur cerita. Yang penting tidak jauh dari pakem ya. Ada lakon sing Arjuna merengek, ono sing lakon sing Durna inisiatif. Oh, inisiatif ngandani Ekalaya tadi. Okay. Karena saking sayangnya, jadi sebelum muridnya meminta karena melihat gelagat sang murid kecewa, terus dia inisiatif untuk itu. Oke. Untuk apa? Potong ibu jari, untuk ibu jari. Nah, ini Mas, apa aku tanya ya, out of the context dari nanti sebelum lanjut Ekalaya ke Suciwati tadi. Suciwati itu. Suciwati itu kan Suciwati kan bojone Munir. Oh iya. Sucitra ya. Sebelum dia ke Sucitra terus nyambung tadi dan sebagainya. Sebenarnya apa namanya, resi ya. Resi itu kan pandangan awam Mas ya. Pandangan awam itu kan suci lah ya. Dia apa namanya, bersih ya. Dia kan popo terus gitu ya. Bertapa kemudian. Terus dan lain sebagainya. Nah, di balik dia seorang resi, ternyata kan ada sisi-sisi yang manusiawi, yaitu apa, dia tidak adil, kemudian dia artinya sih mikir ke dunia gitu kan. Nah, konteks kayak gitu piye Mas kalau dilihat dari apa Resi Durna itu mungkin ya Brahmana ya, neng kan juga ada Brahmana. Nah, mungkin Brahmana yang harusnya bebas dari itu tadi. Neng resi itu kata yo guru biasa, ustadz ngono lah, guru biasa ngono. Ya ya. Berarti kalau di dalam filsafat Yunani itu kayak apa jenenge? Kaum sopis gitu ya, yang memperjualbelikan ilmunya gitu ya. Semacam itu. Seolah-olah kok negatif memperjualbelikan ilmu. Kan begitu. Tuntutannya Socrates kan kalau dalam mitologi Yunani kan. Ini pengabdian dia. Ini pengabdian. Termasuk tanda tangan dengan apa Kurawa tadi juga salah satu bentuk pengabdian dengan dia di dalam buku ini. Nah ini loh apa dia selain guru kan juga seorang ayah ya. Terus ada pihak yang menawari masa depan anaknya kan. Dia tergoda untuk merendahkan golek kosakata sing netral ngono. Dia ini apa setuju dengan apa ada pihak yang bahwa masa depan anaknya itu sudah beres meskipun ya luput kumpul karo Kurawa gitu disebutkan di situ ya. Oke Mas, langsung ke Ekalaya yang ke Suci. Nah ini nanti langsung ke perang sebetulnya. Oke. Yang membunuh Durna itu kan namanya Dresta Jumna, adiknya Sri Kandi, anaknya Sucitra itu. Dresta Jumna itu dilatih oleh Ekalaya ini. Nah, kan jadi nyambung loh. Dendam sing terus berinteraksi berdialektika itu kan menurutku keren loh. Betul. Padahal di wayang-wayang cerita yang mainstream itu Dresta Jumna misalnya kayak dirasuki rohnya Ekalaya kan rada ya absurd ya. Tapi nek dengan ini kan rada masuk akal lah dan nyambung. Dia katakanlah Ekalaya jadi gelandangan kan. Terus di cerita ini disebutkan
pokoknya topo terus weruh Drestajumna latihan terus mungkin apa gatel orang ngono le dikandani Oke. ngono akhirnya Drestajumna dadi ampuh Diajari Ekalaya. memenggal bisa memenggal kepalanya Durna meskipun hasil intrik itu karena Durna kan ampuh ya swanger ya Pandhawa ya gigit no ya kuwi guruku kuwi ampuh sebenarnya pihak Kurawa kan ampuh Bisma swanger Begawan ya. Begawan ampuh banget Durna terus ana sapa Pak Dene Nakula Sadewa kuwi Salya sing duwe aji-aji Cakradirawa yang menurut Pak Manu itu adalah seperti virus corona yang bisa dinetar oleh caping ngopo kae. Itu keren, videonya malah dihapus YouTube mungkin berbahaya. Pandhawa gigrek terus si Kresna membuat trik. Di apa munculkan isu bahwa Aswatama mati. Padahal yang dipateni Aswatama kuda itu. Aswatama si Betari ini tadi. Kudane dari Betari. Ya, kudane sing dinamai anake Aswatama tadi. Terus Aswatama kudane dipateni sik, ya ta. Terus Kresna menyuruh prajurit-prajurit Pandhawa untuk membuat isu itu. Aswatama mati. Nah, dulu di medan perang kan krungu Aswatama mati, dia langsung maju ke medan perang sendirian. Bukan, dia wis jadi panglima perang. Dia jadi panglima ngerti krungu Aswatama mati kan mentalnya kena. Kudu maca buku filosofi teras. mentalnya kena terus dia konfirmasi kepada Yudhistira. Tenan ora kowe wong paling jujur lho. Oh ya. Apa jenenge? Aswatama mati tenan ora? Yudhistira tekon karo Kresna. Piye iki? Karena kan ning sampinge. Dia nek di sini digambarkan karena apa Yudhistira kuwi ning katakanlah ning ngaduan ya sing si Durna ning tengah-tengah medan menggunakan bahasa sing jadi ora jerit-jerit ngono lho. Mungkin apa jenenge telepati apa apalah. Telepati Yudhistira menangkap, Yudhistira tekon Kresna. Piye iki aku kudu jawab apa ngono. Nah, di situ muncul quote. Apa Mas quote? Semuanya boleh di dalam perang dan cinta. Oh, oke. Kuat saka kono. Dadi ngapusin perang ki yo oleh. Nek cinta wae oleh kok ngono. Semua boleh di dalam perang dan cinta. Mantap, itu yang dibuat oleh Che Guevara, kemudian Fidel Castro ya. Mungkin Fidel Castro, Che Guevara terinspirasi dari ketika dia harus berperang melawan para birokrat ya. Terus nah oleh karena Yogi rada ngapusi sithik lah ya, sing dimaksud Durna kan Aswatama anake. Nah, itulah terus digambarkan bahwa apa Yudhistira ki wis sikile wis ora ngambah lemah meneh. Karena sebelumnya kan Yudhistira itu dikenal kesatria yang sikile orang ngambah lemah, saking jujurnya, saking tulus hatinya. Bojone dijaluk dikeke lho. Bojone siapa jenenge? Bojone Drupadi. Bojone Yudhistira kan Drupadi itu kan untuk semua. Untuk dijaluk Kurawa ketika kalah Dadu itu loh. Meskipun peristiwa itu ditolong oleh Kresna ya, tapi diceritakan saking tulusnya itu loh. Drupadi dan akhirnya anyel kan waktu itu. Iya, terus bersumpah mungkin cerita yang lain. Itu yang mari penting jadi ini yang lain. Nah, perspektif feminis di situ kan sangat kental sekali sebenarnya. Wow. Terus, Timo Yudhistira enggak ngambang lemah. Yudhistira yang sebelumnya dikenal kesatria tidak ngambah lemah, sejak peristiwa ngapusi itu dia menjadi ngambah lemah lagi. Masya Allah. Sangat biasa ya. Terus kan ngerti Yudhistira, ya Aswatama mati, Durna kan terus oleng ya. Wah, nah itu Drestajumna mengambil kesempatan, ceras dipenggal kepalanya. Itu di perang Baratayuda juga? Iya, di hari kesekian, lupa saya. Setelah Cakrabiwa berhasil untuk dipecahkan. Nah, Cakrabiwa itu yang Abimanyu itu ya? Yang Abimanyu itu. Atau sebelum itu? Waduh, urutan-urutannya aku lali. Kelihatannya setelah ya? Setelah ya? Lali aku. Nah, Mas, sebelum kita akhiri teman-teman, kita bisa lihat kegatelan Resi Durna ini. Menurutmu Resi Durna gatel? Gatel, karena apa wae? Keinginan Arjuna apapun dipenuhi kan, dari Bambang Ekalaya. Terus ada lagi nggak Mas? Peristiwa yang
apa namanya? Akhirnya Resi Durna itu berpihak sepenuhnya kepada muridnya yang paling cakep ya. Arjuna itu kan cakep ya. Aku tidak mau menjawab karena nek aku menjawab aku menyetujui bahwa Resi Durna gagal. Kan aku sedang membangun image Resi Durna. Oke. Tapi ono peristiwa menarik ketika ngerti cerita Dewa Ruci. Dewa Ruci nggak ngerti. Itu kan Resi Durna bilang kepada Bratasena untuk mencari yang pertama kayu gong susuing angin, yang kedua banyu suci Perwitasari. Itu menurutku dialektika sing sangat menarik. Menariknya gini, kan Pandhawa Kurawa wis gede ya. Betul. Resi Durna waktu itu disuruh Sengkuni, disuruh Duryodana untuk njromprongke Pandhawa. Terus akhirnya ini berdiri di dua kaki sing menurut sangat indah. Resi Durna. Iya. Karena aku mbok arani gatal ya ora apa-apa, ning aku tetap menjunjung tinggi. Berarti berdiri dua kaki yang seperti dilakukan oleh senior-senior kita itu di Muktamar Jakarta. Wah. Wah. Berdiri di beberapa kaki. Tapi gitu ya? yang ini indah, yang itu kurang indah. Jadi kemudian dipanggil si Bratasena. Terus kamu pergi ke gunung itu. Oke. Gunung kuwi iki sangat ngeri. Sangat wingit lah. Wingit. Terus Kurawa kan bahagia, mudiar Bratasena Padahal menurutku si Resi Durna tahu bahwa di gunung itu memang wingit, tapi muridku Bratasena itu karena tak ajari, aku yakin dia mampu menyelesaikan misi Oke. Kan ini kan berdiri di dua kaki sing swanger kan, di sisi lain dia menuruti perintah Kurawa, tapi di sisi lain memberikan Pandhawa sesuatu sing berharga. Kemudian di sebuah hutan itu golek kayu gong susueng, ketemu buta loro jenenge Rukmaka. Ternyata setelah bertarung Werkudara menang, ternyata dia jelmaan dari Bathara Bayu dan Bathara Indra. Terus dikandani lah, pokoknya dikai pejangan lah. Terus balik ning Durna. Si Bratasena nih. Aku wis ketemu ngono misalnya ya. Kurawa kan lho, bajrut jek urip bocahe ngono ya. Terus dihasut meneh. Piye iki jek urip? Kok tenang. Bar iki tak nganune meneh ngono. Dikandani meneh Bratasena, kurang siji. Banyu suci Perwitasari ning Samudra Minangkabau. Oke. Kuwi wis dicegah Anoman Bratasena. Njaluk izin Kunti ra oleh. Oke, Dewi Kunti ya. Ibuke ya. Tapi patuh terhadap guru. Nah, ini mungkin salah satu pelajaran. Adab ya Mas ya. Adab dan patuh terhadap guru. Neng nonton gurune. Tapi ora ding, semua guru harus karena semua guru kita bisa mengambil pelajaran darinya. Bratasena nyemplung segara, Kurawa bergembira. Sopo sing iso tahan ning segara? Ning segara, pemenang ning kono ana ula naga. Wah, misalnya gitu. Terus lagi-lagi menurut saya Resi Durna yakin bahwa murid saya yang saya ajari itu mampu menaklukkan rintangan itu. Oke. Akhirnya ketemu karo Dewa Ruci, Bos. Oh, yang sumber itu ya? Iya. Ngono kuwi. Ya, itu kan menggugurkan pendapatmu bahwa dia gatel. Tapi kan Bratasena kan harus bersusah payah untuk menghalangi buta. Apa sing iso diraih dengan tanpa susah payah kuwi? Ya bagiku itu sangat ini Mas, sebagai seorang guru ya. Sebagai seorang guru yang memberikan kalau kok kehidupan sehari-hari itu kan hal-hal yang lurus gitu kan. Nah, ketika Resi Durna berdiri di dua kaki antara Kurawa dan Pandhawa, dan dia menganggap bahwa Bratasena itu mampu menyelesaikan misi-misinya, berarti kan Resi Durna tetap gatel, Mas. Gatelnya adalah ketika harus menjerumuskan seorang Bratasena itu di setiap Bagi Resi Durna itu yakin bahwa dia mampu, berarti itu nggak menjerumuskan, Bos. Oh, berarti tetap yoga ini mampu gitu kan. Misal ya, yoga ini mampu untuk menyelesaikan sebuah misi. Misalnya takon ngedit CV, nggak selesai. Aku yakin juga mampu menyelesaikan selembar CV dari Mas Riyad.
yang luar biasa. Ternyata aku keliru. Ternyata mampu dia ya. Oke Mas, jadi kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari kita semua dari sosok Resi Durna yang sangat pilih kasih ya, menurut saya. Menurut saya yang sangat pilih kasih terhadap Arjuna, terus Pilih kasih kepada kebaikan kan yo oleh wae ta. tapi pada akhirnya dia juga mendukung Kurawa kan Mas. Karena apa boleh buat? Apa boleh buat karena anak kesayangan ya, Salah satunya itu. anak kesayangan. Itu bisa, itu kan peristiwanya kan itu kan bisa dipotret dari sudut yang jelek. Misalnya alah kayak sing bayari kok, kayak sing ngeweki mangan ya bener deh ya kono misalnya, yo boleh saja dilihat dari sudut pandang itu dan memang kelihatan begitu. Oke, Tapi sejatinya kan kita tidak tahu. betul. Hmm. Mungkin aku minta apa Mas? Apa? Bocoran. Kebaikan Kurawa selain di buku itu yang Oke, sampai oke. beli di Wah, menarik, Pasar menarik. Buku tadi. Ha-ha. Kira-kira apa yang bisa kita lihat? Ini anu ya Mas, Oke, ini gong ya. gongnya ya. Oke. Di buku Pak Pitoyo itu sebenarnya, nah kesalahan yang ingin dikritik oleh Pak Pitoyo itu kan supaya kita tidak terlalu mendewakan Pandawa, supaya kita tidak terlalu menyalahkan Kurawa. Sebosoke Kurawa itu ya ada sisi baiknya, atau dia jahat itu juga tidak keinginannya kok, ada keadaan yang nek kita masuk ke sana itu ya bisa apa ya memaklumi ngono loh. Minus malum ya. Minus malum. Oh, Ya, emang Kurawa harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak ada keburukan kayak gitu. Eh, itu boleh kita ucapkan ketika peristiwa sudah terjadi. Iya. Nek belum terjadi bahaya bos. Aku tak jadi pihak yang jahat wae, ngono bahaya itu. Jadi di bukunya apa kebaikan Kurawa itu hanya ini sih menampilkan kenapa sih Sengkuni kok sengitmen karo Pandhawa, ternyata menyimpan dendam yang sangat kesumat ngono lho. Jadi akhirnya kan kita ngono. Jadi supaya kita tidak terlalu mengutuk Sengkuni ngono lho. Dan tidak terlalu memuja Pandawa. Dan di situ dimunculkan sisi-sisi baik Kurawa. Mm-mm. Bahwa Kurawa berbuat seperti itu atau bersikap. Misalnya ketika Duryodhana melindungi 100 adik-adiknya, dicarikan Kamokten ngono kan. Ya dengan segala cara wong jumlahnya 100 ya. Iya. Kita tidak kapi waktu itu Mas. Wow. Nggak ada keluarga berencana ya. Enggak ada. Belum ada kementerian apa jadinya? Kementerian apa sing kabeh kuwi? Kementerian Perempuan. Alah, enggak. Begitu, Bung. Oke. Jadi, Neng jangan terjebak itu ya, jangan terus memihak karena ya. Jangan terus memihak siapa jenenge? Kurawa ya, karena nek arep ditotal kan ya sing ngampuh ya tetep Pandhawa. Kurawa tetep Berapa totalnya Mas? Berapa persen untuk Pandawa dan Kurawa? Waduh, itu sangat personal, angel itu. Personal. Karena misalnya kayak Pandhawa sering dicurangi. Oke. Misalnya ketika judi dia dimanipulasi judinya. Nek pilkada ya suaranya dimanipulasi misalnya. Oh. Terus ketika ada peristiwa apa sengaja ingin dibakar hidup-hidup misalnya, sering dicurangi, terus dia sering topo Pandawa. Kan sisi-sisi itu kan perlu kita inilah internalisasi Dan kita ternyata ada sisi yang lain daripada sisi yang dominan yang dimiliki oleh misal Kurawa, begitupun dengan Pandawa kan. Iya. Bahwa Pandawa sebaik-baiknya Yudhistira, Arjuna dan sebagainya, ada sisi buruknya. Ada sisi buruknya, jangan terlalu memuja manusia lah ya. Kalau Arjuna busunya banyak gitu kan, istrinya banyak dan lain sebagainya. Itu kan juga Itu toh kamu nggak sepakat? nggak sepakat. Oke. Oke, itu teman-teman yang budiman, sedikit konten buka buku kita pagi hari ini. Buku ini bisa didapatkan di mana Mas Aziz? Kalau bisa langsung ke penulisnya, Oke. ada di website kalau tidak salah ya. Pokoknya diketik aja Pitoyo Amprih gitu, nanti muncul ada CP-nya. Katanya beli di sana menarik, ada interaksi dengan penulis. Betul. Begitu sih. Oh, dia independen ya? Ini sih di Vapres. Oh, di Papres. Tapi penulis kan Berhak untuk ini ya, iya. untuk menjual sendiri produknya ya, karyanya ya. Oke teman-teman, itu sedikit yang bisa kita sampaikan, yang kita berikan kepada teman-teman. Semoga
buku dari Pak Pito Yamri ini memberikan pandangan kepada kita bahwa Resi Durna itu adalah sosok guru yang sejati ya. Yes, bagus. Sosok guru Kesimpulannya yang bagus, tidak gatal. Sosok guru sejati bagi teman-teman yang ada di luar sana sekarang berprofesi menjadi guru bisa belajar dari Resi Durna. Bisa Ya Mas ya. Bisa. Termasuk saya, termasuk teman-teman yang ada di luar sana, guru-guru yang sekarang sibuk belajar daring. Bahkan murid juga supaya menghargai guru. Oke, jadi adab. guru ki angel bos ojo mbok itu terus. Itu terima kasih Mas Wasis. Siap. Ya udah itu aja teman-teman. Kita sudah belajar banyak tentang Resi Durna dari Mas Wasis. Silakan teman-teman mengilhami sendiri-sendiri apa yang bisa kita ambil dari Resi Durna. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Buka buku di perisaipena.id. Ada kita di setiap minggu memberikan konten-konten yang bermanfaat, semoga, dan teman-teman bisa belajar. Terima kasih yang sudah menyaksikan Buka Buku. Selamat pagi.